Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas mengenai pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Penilaian atau assessment merupakan bagian penting dari proses pendidikan. Istilah penilaian sering dipahami secara rancu dengan dua istilah lain, yaitu pengukuran atau measurement dan evaluasi atau evaluation. Padahal ketiga istilah tersebut memiliki makna yang berbeda namun saling berkaitan. Jadi di sini selain tiga istilah itu juga ada istilah keempat yang sering muncul, yaitu tes. Sedangkan ada tes atau non-tes itu merupakan bagian dari kegiatan pengukuran. Jadi di sini istilah yang sering ada dalam kegiatan penilaian itu adalah penilaian atau assessment, kemudian pengukuran atau measurement, evaluasi atau evaluation. Dan bagian dari kegiatan pengukuran itu adalah tes ataupun non-tes. Menurut Gouffron, hubungan antara tes, pengukuran, penilaian, dan evaluasi dapat divisualisasikan pada gambar satu berikut ini. Jadi di sini yang secara keseluruhan adalah evaluasi. Sebelum melakukan evaluasi harus dilakukan dulu assessment atau penilaian, dan sebelum dilakukan penilaian harus dilakukan dulu pengukuran. Nah, salah satu bentuk pengukuran itu adalah tes, sehingga dapat digambarkan atau divisualisasikan seperti ini. Evaluasi dapat terlaksana manakala telah dilaksanakan kegiatan asesmen tadi, dan kualitas asesmen ditentukan oleh kegiatan pengukuran yang salah satu bentuknya adalah tes, dan bentuk lain dari kegiatan pengukuran tadi adalah non-tes. Pendidik yang baik itu seharusnya ingin tahu apakah peserta didiknya telah belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran atau tidak. Jadi seorang pendidik sebelum mengajar itu kan pasti membuat menyusun, namanya adalah RPP. Dan di dalam RPP itu tertulis ada kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar. Nah, kemudian guru mengembangkan indikator pencapaian kompetensi. Nah, dari indikator pencapaian kompetensi itu tadi muncullah atau disusunlah tujuan pembelajaran. Nah, kita harus tahu apakah tujuan pembelajarannya itu tercapai atau tidak, atau IPK-nya itu tercapai atau tidak, harus dilakukan yang namanya penilaian begitu. Sehingga di sini untuk mengetahui hal-hal tersebut itu dilakukan suatu penilaian atau assessment. Untuk melakukan penilaian dilakukan kegiatan yang disebut dengan pengukuran atau measurement. Kegiatan pengukuran, penilaian, dan evaluasi itu mempunyai hubungan yang sangat erat, sehingga kegiatan evaluasi selalu didahului oleh penilaian, dan penilaian didahului oleh pengukuran. Jadi ini yang perlu dipahami, bahwa kegiatan evaluasi dalam pembelajaran itu selalu didahului oleh penilaian, dan penilaian itu akan didahului oleh pengukuran. Pengukuran itu apa? Ini kalau definisi begitu ya, definisi pengukuran menurut beberapa ahli. Jadi salah satunya adalah pengukuran hasil belajar adalah cara-cara mengumpulkan informasi hasil pembelajaran yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka atau skor. Jadi misalnya bentuk dari pengukuran misalkan adalah tes, non-tes, nah itu biasanya nanti dapat dinyatakan dalam bentuk angka atau skor. Pengukuran dilakukan untuk mendapatkan data yang objektif. Dalam pengumpulan data hasil belajar, pengukuran dilakukan atas siswa menggunakan alat ukur atau instrumen. Jadi pengukuran itu menggunakan alat ukur atau instrumen yang dapat berupa tes atau non-tes, tergantung penilaiannya. Nah, penilaian ini nanti kan yang dinilai adalah penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Untuk itu menilai sikap itu otomatis berbeda instrumennya atau berbeda alat ukurnya ketika akan menilai pengetahuan, sehingga di sini nanti tinggal disesuaikan penilaiannya itu bentuknya adalah tes atau non-tes. Agar pengukuran dapat memberikan hasil seperti yang diharapkan, maka diperlukan karakteristik alat ukur yang tepat. Menurut Budiono, dalam proses pembelajaran sebelum menggunakan alat ukur perlu dilakukan identifikasi. Nah, ini adalah karakteristik peserta didik yang diukur. Jadi kalau mengukur anak SD dengan anak SMP itu nanti berbeda. Kemudian karakteristik materi pelajarannya
kemudian jenis tingkah laku yang diukur tadi, apakah sikap, pengetahuan, atau keterampilan, kemudian prosedur yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Jadi harus disesuaikan. Jika kita mau melakukan pengukuran jenis apa yang akan dipakai, yaitu memperhatikan karakteristik peserta didik, materi pelajaran, yang mau diukur apa, dan prosedurnya nanti seperti apa. Karakteristik utama dalam proses pengukuran adalah adanya penggunaan skor. Mungkin ada yang pernah mendengar antara skor dan nilai. Jadi menskor dan menilai itu berbeda ya. Dalam kegiatan pengukuran, hasil pengukuran terhadap keberhasilan belajar peserta didik itu dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Angkanya bisa 0 sampai 10 atau dari 0 sampai 100. Ketentuan kapan memberikan angka 6,5 atau 65 pada hasil belajar seseorang harus didasarkan atas formula yang sudah disepakati. Dan formula yang sudah disepakati ini artinya kita kalau mau melakukan pensekoran harus ada yang namanya pedoman pensekoran. Jadi ibaratnya formula yang sudah disepakati ini artinya ya salah satunya adalah pedoman pensekoran. Formula itu harus terbuka sehingga diketahui oleh orang yang diukur. Maka biasanya kalau dalam soal itu bisa tahu, oh soal nomor 1 skornya 15, soal nomor 2 skornya 30, misalnya seperti itu. Jadi dalam satu set soal, atau anggap saja kita contohnya adalah tes. Nah, salah satu bentuk tes itu adalah soal. Nah, otomatis dalam pembuatan satu set soal itu dilengkapi adanya kisi-kisi, kemudian instrumen soalnya, jadi kisi-kisi soalnya, dan dilengkapi juga dengan pedoman pensekorannya. Nah, ini beberapa kesalahan pengukuran. Jadi kesalahan pengukuran ini dalam proses pengukuran itu melibatkan 4 faktor tadi. Ada si pembuat alatnya, si pembuat alat ukurnya, kemudian individu atau objek yang diukur, alat ukurnya, dan juga lingkungannya. Jadi kalau kita mau mengukur itu harus mempertimbangkan semuanya. Sehingga di sini proses pengukuran itu minimal kesalahan pengukuran. Jadi proses pengukuran itu bisa saja terjadi kesalahan pengukuran. Nah, kita harus meminimalkan kesalahan pengukuran tersebut. Jadi untuk si pembuat soal atau si pembuat alat ukur tadi harus memiliki kompetensi dalam mengembangkan dan menyusun alat ukurnya. Jadi kalau misalnya orang tersebut tidak berkompeten, ya jangan membuat alat ukur. Kemudian alat ukurnya itu nanti harus memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas yang baik. Alat ukur berbentuk tes juga harus memenuhi persyaratan tingkat kesukaran, daya beda, dan keberfungsian pengecoh untuk yang soal pilihan ganda. Kalau soal uraian, selain validitas dan reliabilitas, dapat dihitung juga tingkat kesukaran dan daya beda. Itu kalau yang untuk tes. Misal non-tes, misalnya angket, ya tetap sama, harus memenuhi ada validitas, reliabilitas, dan nanti ada yang namanya indeks konsistensi internal. Kemudian individu yang diukur tadi harus dalam kondisi yang baik, artinya baik dari segi fisik ataupun mental. Jadi kalau kita mau melakukan tes atau mau mengukur itu harus disetting, jadi tidak sembarangan. Oh nanti malam aja waktu siswanya udah mau ngantuk kita melakukan tes, itu nggak pas. Jadi harus dalam kondisi baik dari segi fisik maupun mental. Jadi secara psikologis itu siap untuk tes tadi. Gampangannya begitu, siap untuk melakukan pengukuran. Itu jadi dari segi individu. Misalnya di setting, oh anak SD itu freshnya itu pagi, nah maka untuk mengambil data nilai pengetahuan ya di settingnya pagi begitu. Pagi dengan lingkungan yang kondusif, maksudnya lingkungan yang kondusif di sini. Nah, lingkungan tempatnya itu yang harus kondusif sehingga tidak mengganggu kenyamanan. Artinya apa? Nah, di sini harus memang di setting itu ya, kalau misalnya di kelas ya suasana kelasnya bisa kondusif, kemudian tempat duduknya juga kondusif seperti itu. Jadi harus dipertimbangkan, tidak asal untuk melakukan tes. Jadi memang harus di setting itu betul-betul kondisinya kondusif untuk dilaksanakan pengukuran tadi. Nah, tadi untuk
bentuk dari pengukuran atau kegiatan pengukuran itu ada tes, ada non-tes. Nah, kita bahas dulu untuk yang tes. Tes di sini menurut pertanyaannya ada tes yang membangun jawab atau sering disebut tes subjektif, dan juga tes yang memilih jawaban atau sering disebut juga tes objektif. Itu menurut bentuk pertanyaannya. Nah, untuk tes membangun jawab atau yang sering disebut tes subjektif tadi, di sini ada tes uraian dan juga tes jawaban singkat. Kita bahas yang pertama untuk tes uraian. Pada tipe tes ini, peserta diharapkan merumuskan sendiri jawabannya dengan kata-katanya sendiri. Jawaban tipe tes uraian dapat berupa jawaban pendek atau panjang tergantung dari arah dan cakupan yang dikehendaki oleh butir tesnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan soal tipe uraian ini adalah rumusan permasalahannya itu harus jelas, sehingga peserta didik dapat menangkap permasalahannya dengan tepat. Untuk memperoleh untuk memperoleh tes uraian yang baik, nah itu ini menurut Reynolds, Livingston, dan Wilson, itu adalah butir soalnya itu ditulis dalam kalimat yang jelas dan langsung. Kemudian perhatikan benar-benar lama waktu yang diberikan kepada peserta tes untuk menjawab seluruh butir soal yang diberikan. Kemudian jangan memperbolehkan siswa memilih butir soal yang dikehendaki, karena nanti di sini peserta pembuat soalnya itu harus betul-betul bisa membuat soal yang bobotnya sama. Nah, kalau misalnya pembuat soal itu tidak bisa memberikan bobot yang sama, ya maka jangan berikan alternatif untuk memilih butir soal yang akan dikehendaki. Misalnya dari 10 soal kerjakan 5 dari 10 soal yang tersedia. Nah, itu pembuat soal harus betul-betul dari ke 10 soal itu bobotnya sama semua, karakteristiknya juga sama, jadi harus sama. Kalau misalnya tidak bisa membuat soal dengan bobot atau dengan tingkat kesulitan yang sama, ya mendingan jangan memperbolehkan siswa itu memilih butir soal. Kemudian tadi mengenai lama waktu, ya itu harus diperkirakan. Misalnya dari 10 soal tersebut waktunya kira-kira berapa? Bisa saja seperti ini. Seandainya alokasi waktu adalah 90 menit itu untuk mengerjakan soal tersebut, maka pembuat soal paling tidak harus dapat mengerjakan soal itu selama 30 menit. Jadi kalau asumsinya guru ibaratnya mengerjakan soalnya itu selama 30 menit, maka diasumsikan siswa akan dapat mengerjakan soal tersebut dalam waktu 90 menit, misalnya seperti itu. Kemudian ini kalau menurut Reynolds ini ya, lebih baik diberikan soal butir yang pendek tapi banyak daripada butir soal yang panjang tetapi sedikit. Kembali lagi, kalau tipe soal yang seperti ini itu tergantung dari tujuan soalnya apa. Misal tujuan soalnya ingin menganalisis kemampuan berpikir tingkat tinggi, ya makanya dicari soal yang memang dipakai untuk untuk mengetahui kemampuan berpikir tingkat tinggi dari siswa tersebut. Nah, bisa saja soalnya pendek tapi dapat mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, itu nanti tergantung dari pembuat soal, tergantung dari karakteristik siswanya dan juga karakteristik materi pelajarannya. Ini ada beberapa keunggulan dan kelemahan tes uraian. Jadi kalau tes uraian itu dapat dilihat jalan pikir peserta tes, kemudian juga di situ dapat dilihat kejernihan jalan pikiran peserta tes, mudah menyusun soalnya, dapat membedakan kemampuan. Nah, ini membedakan secara jelas kemampuan masing-masing peserta didik. Kemudian kelemahannya, bahan yang diliput itu terbatas, waktu yang dipakai untuk menjawab soal tes uraian itu lama, kemudian penilaiannya cenderung subjektif. Nah, ini sebagai guru harus betul-betul memperhatikan supaya tidak penilaiannya itu tidak subjektif, jadi harus objektif. Kemudian memang agak sukar dalam memberikan skor, tapi ini akan dirasa mudah memang apabila kalau si pembuat soal ini sudah sering begitu ya mempunyai jam terbang yang tinggi, maka lama-lama akan dapat mudah juga dalam memberikan skornya.
Nah, ini beberapa hal yang dapat diperhatikan untuk mengurangi kelemahan tadi. Misalnya, tetapkan dengan tepat faktor-faktor yang akan diukur, kemudian membaca dulu beberapa contoh jawaban, misalnya berdasarkan analisis pada langkah kedua, buatlah rubrik. Nah, ini rubrik atau kriteria pensekoran itu sangat penting supaya lebih mudah dalam melakukan pensekoran. Kemudian memeriksa setiap butir soal, jadi sebelum diberikan diperiksa dulu langsungan begitu. Kemudian kalau bisa memeriksa jawaban soal itu tanpa mengetahui siapa yang menjawab, jadi misal ditutup dulu atau seperti apa. Kemudian reliabilitas penilaian yang lebih besar diperoleh dengan jalan merata-rata skor yang diberikan oleh beberapa pemeriksa yang bekerja secara independen.